A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Kitabut Taharah ini satu kitab tentang taharah. Arti taharah bersuci. Jadi di kitab Matan Takrib juga diawali oleh ini. Kita naik Bajuri juga seperti itu, Iyanah juga seperti itu, Al-Mahalli juga seperti itu. Dimulai dengan at-taharah, bersuci. Kenapa diawali dengan bersuci? Karena semua ibadah-ibadah yang lain itu sangat tergantung pada bersuci, sah ataupun tidaknya. Maka kita awali dengan taharah, bersuci. Hiya syamilatun lil wudu'i wal ghusli wa izalatin najasati wa tayammumil atiyati ma'a ma yata'allaku biha. Hiya taharah itu, taharah itu syamilatun, mencakup, lil wudu'i, wudu', wal ghusli, dan mandi, wa izalatin najasati, dan menghilangkan najis, wa tayammumi, dan tayamum, al atiyati, yang akan datang, ma'ama yata'allaku biha, beserta apa saja yang berhubungan dengannya apa saja di belakang. Jadi pembahasan ruang lingkup taharah, yang pertama wudu, yang kedua masalah mandi, yang ketiga masalah menghilangkan najis, yang keempat masalah tayamum, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, yang berhubungan dengan tayamum, yang berhubungan dengan najis, hilangkan najis, berhubungan dengan wudu, karena banyak sekali hubungan-hubungannya. Wa bada'a bi bayanil ma'il ladhi huwal aslu fi alatiha muftatihan bi ayatin dalatin alaihi kama fa'alu. Wa bada'a, dan pengarang ini memulai bi bayanil ma'i, dengan penjelasan air, alladhi huwal aslu, yang dia air itulah asal, fi alatiha, pada alatnya taharah, alat bersuci, muftatihan, yang memulai, bi ayatin, atau yang bi muftatihatin, yang membuka, ya, ada pembukaan, bi ayatin, yang membuka, bi ayatin, dengan ayat yang menunjuki di atasnya yang demikian, kama fa'alu, sebagaimana mereka para ulama telah melakukan seperti itu. Jadi yang ingin disampaikan bahwa pengarang kitab ini ketika ingin memulai masalah pembahasan pertama, air, itu pembahasan pertama air. Kenapa air? Karena air itulah asal alat bersuci air. Asal alat bersuci itu air. Dimulailah dengan sebuah pembukaan. Nah, jadi akan ada tulisan. Kita sering memulai dengan sebuah moto setiap tulisan. Juga ini seperti ini. Dimulai dengan satu ayat yang menunjuki kepada air ini. Dan para ulama-ulama dulu juga seperti itu. Setiap ingin memulai masalah pembahasan tentang air, juga membuka dengan satu ayat yang berkenaan dengan ayat tersebut. Faqala, maka beliau berkata, pengarang kita ini berkata, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahura, bukan tuhura baca, tahura.
Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ini ayat Al-Quran. Surat apa? Surat apa? Ini kan dalam fikih itu aja dibilang. Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna dan telah kami turunkan minas samai dari langit ma'an tahura, air tahura yang menyucikan. Arti tahura artinya mutahhiran, yang menyucikan. Nah, maka dari sinilah air yang turun dari langit itu bisa menyucikan. Ini dalam Al-Quran. Wa yu'abbaru anhu bil mutlaki. Wa yu'abbaru anhu bil mutlaki. Wa yu'abbaru anhu bil mutlaki. Dan diistilahkan untuknya air yang menyucikan itu bil mutlaki, dengan mutlak. Nah, kan kadang kita dengar air mutlak. Nah, air yang asal ini adalah air yang menyucikan. Diistilahkan air yang untuk menyucikan, diistilahkan dalam ilmu fikih disebut dengan air mutlak. Yushtaratu liraf'il hadasi wan najasi alladhi huwal aslu fit taharati. Disyaratkan untuk menghilangkan hadas dan najis. Disyaratkan untuk menghilangkan hadas dan najis alladhi huwal aslu fit taharah. Yang rafa hadas dan najis itu adalah asal dari taharah. Asal-asal pada taharah itu untuk merafa hadas dan najis atau menghilangkan hadas dan najis. Artinya menghilangkan hadas dan najis itulah asal taharah. Kenapa disampaikan seperti itu? Nah, karena ada bab lain yang hampir-hampir mirip seperti merafa hadas dan menghilangkan najis. Kita melakukan hal yang sama, tetapi dia tidak terangkat ataupun tidak hilang hadas, tidak hilang najis. Najis tetap ada, hadas tetap ada, tetapi dibolehkan kita untuk salat. Karena tujuan untuk menghilangkan hadas dan najis untuk bisa ibadah, untuk bisa salat. Tetapi ada hal yang hadas tidak hilang, najis tidak hilang, tapi bisa salat. Misalnya orang mustahadah. Untuk mustahadah, istihadah, orang berwudu, tujuan wudu kan untuk menghilangkan hadas. Untuk orang istihadah tidak hilang hadas, tetapi dia berwudu untuk membolehkan salat, bukan untuk menghilangkan hadas. Nah, maka dibahas di sini bahwa menghilangkan hadas dan najis itulah tujuan inti daripada taharah. Karena ada yang enggak tujuan inti. Seperti kejadian tadi orang istihadah. Nah, ma'un mutlaqun. Ya, ini sebagai naib fa'il dari yushtaratu. Waktu kita ulang, disyaratkan untuk merafa hadas dan najis. Ma'un mutlakun, air mutlak. Disyaratkan untuk merafa hadas dan najis harus air mutlak. Apa maksud air mutlak? Wa huwa ma yaka'u alaihi ismu ma'in bila kaidin.
Air mutlak itu adalah ma yaka'u, sesuatu yang dinamakan di atasnya ismu ma'in, dengan sebuah nama air, bila kaidin, tanpa kait, tanpa mengkait sesuatu. Itu arti definisi air mutlak. Air mutlak sebuah nama air yang tidak dikait dengan sesuatu apapun di belakangnya, itu air mutlak. Nah, kalau seperti itu, timbul pertanyaan. Kalau seperti itu, pertama kan gini, urutan masalah. Mau menghilangkan najis ataupun mau menghilangkan hadas, syaratnya harus air mutlak. Lah kan? Air mutlak. Kemudian definisi air mutlak itu apa? Air yang tidak ada kait. Nah, kalau seperti itu berarti kita ambil kesimpulan. Berarti air laut, air sumur, air sungai tidak boleh bersuci. Kenapa? Karena tidak mutlak. Ada kait kan? Dikait dengan sumur, dikait dengan air laut. Ada kait. Itu kan? Air hujan, ada kait dengan hujan. Kan ini pembahasannya. Pertama, mutlak. Arti mutlak tidak kait. Ternyata waktu disampaikan tidak ada air yang tidak ada kait. Air hujan. Berarti nggak boleh ada kait dengan hujan. Kan itu. Wa in quyida li muwafaqatil waqi'. Air tanpa kait. Wa in quyida, sekalipun dikaitkan akannya air, li muwafaqatil waqi', untuk penyesuaian letak. Untuk penyesuaian letak, bukan botak. Apa sepatutnya tadi botak? Penyesuaian letak. Jangan nanti gimana penyesuaian botak. Ya. Ini kembali ke pertanyaan tadi. Air mutlak, air yang tidak ada kait. Baru disambung, sekalipun digolong juga air tanpa kait, kalau seandainya dikait untuk penyesuaian letak. Bagaimana bentuk penyesuaian letak? Kama'il bahri, seperti air laut. Laut itu adalah letak. Kalau dikait dengan letak, itu nggak apa-apa berarti. Dianggap juga air mutlak. Air laut, air sumur, itu letak. Air hujan, itu yang letak di langit. Kan nggak ada air hujan yang letak di kelapa. Kan nggak mungkin kan? Ya, berarti tujuan kait itu untuk penyesuaian dengan tempat letak. Kalau seperti itu kait, itu nggak apa-apa. Arti nggak apa-apa, masih digolongkan dengan air mutlak. Ketika digolongkan air mutlak, berarti bisa bersuci. Kalau tidak digolongkan dengan mutlak, maka tidak boleh bersuci. Kalau kita juga ngotot untuk bersuci, maka bersucinya tidak sah. Kita juga ngotot lagi, misalnya biarpun tidak sah tetap ini kita salatnya tidak sah. Salat tidak sah sama seperti tidak salat. Itu kesimpulannya. Bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan. Bi khilafi ma berbeda dengan. Nah, cara artikan bahasa Indonesianya.
bukan dengan berbeda, berbeda dengan. Sama kayak kita artikan hadal yom. Bagaimana kita artikan? Ini hari ya. Yang sebenarnya ini ya. Karena kita ke kaidah bahasa Indonesia. Bi khilafima, berbeda dengan. Mala yuzkaru, sesuatu yang tidak disebutkan kecuali yang dikaitkan. Ya. Tadi dijelaskan bahwa air mutlak yang tidak ada kait, sekalipun kaitnya dengan untuk penyesuaian letak, maka boleh. Berbeda halnya ketika disebutkan air, disebutkan tetap harus ada kait, tidak ada jalan untuk tidak dikaitkan. Mana contohnya? Kama'il wardi, seperti air mawar, air bunga mawar. Tahu bunga mawar? Berbeda antara air mawar dengan air laut. Kalau air laut itu untuk penyesuaian letak. Bagaimana bedanya? Kalau penyesuaian letak, ketika berbeda letak maka berbeda nama. Adapun air mawar, kenapa tidak dianggap sebagai air bisa bersuci ataupun mutlak? Karena dikait. Dimanapun letak, tetap air mawar namanya. Nah, air mawar ditaruh di piring, ditanya ini air apa? Nah, ya udah, kalau ini kita bawa ke tempat lain, ambil air mawar, kumur-kumur, ditanya sama, kamu berkumur-kumur sama air apa? Jawabannya air mawar. Di kemanapun letak tetap dikaitkan dengan air mawar. Berarti itu bukan air mutlak. Air mawar. Sekalipun baunya sangat harum. Kalau enggak bisa kita bersuci sama parfum biar wangi. Gitu. Fala yarfa'ul hadas, maka tidak menghilangkan ianya air yang terkait tersebut, air kait itu akan hadas, maka tidak bisa menghilangkan hadas. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, maka tidak kau dapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Jika tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Nah, walan najisa, dan tidak menghilangkan najis. Air yang bukan mutlak tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Kenapa? Karena ayat-ayat mengatakan jika tidak ada air maka bertayamum. Air yang dimaksudnya air mutlak. Kalau seandainya bukan air bisa dengan bukan air mutlak, maka Allah tidak menyuruh bertayamum. Dan tidak menghilangkan najis. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada cerita menarik. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Hina balal a'rabi fil masjid, ketika bala. Apa arti bala? Tahu tabila? Bala. Bala ya bulu. Bala ya tabawala tabawalu, kan? Kencing. Maka ada orang namanya
ada nama orang Bauli Syah. Bauli Syah, ada nama Bauli Syah kan? Bauli kencing, Syah kambing, berarti Bauli Syah. Hina balal A'rabi, ketika kencing oleh A'rabi, oleh orang Arab kampungan, orang Arab Badui. A'rabi ini orang Arab kampungan. Di mana dia kencing? Fil masjid, di masjid. Orang Badui ini kencing di masjid. Di masjid kencing. Ya. Ini di masjid. Ini A'rabi ini orang kampungan, orang Arab yang berada di pedalaman, datang ke Rasulullah di masjid Rasulullah dia ini. Maka kalau kita ngompol sekali-kali itu nggak apa-apa. Ada Arabi ini di masjid ini. Nah, apa kata Rasulullah? Subbu alaihi dhanuban min ma'in. Itu dhanuban baca, bukan dunuban. Dhanuban. Subbu, sub. Nah, sub sama seperti bahasa Aceh. Fir. Nah, subbu. Subbu tuangkanlah. Nah, bahasa Aceh kan fir juga. Yêu fir kan? Sub, fir. Mah nak doakan fir. Nah, subbu alaihi, tuangkan oleh kalian, alaihi di atasnya, di atas kencing tersebut. Dhanuban satu timba, min ma'in dari air. Tuangkan di atasnya satu timba daripada airnya, satu air dari timba. Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih yang disepakati antara Bukhari dan Muslim. Wadzanubu, dijelaskan kata danub. Wadzanubu bi fathid dal, dan kata danub dengan patah zal. Danub bukan dunub. Kalau dunub artinya dosa, dambun azim. Dosa, jamaknya dunubun. Kalau ini danub. Dengan fathah dal. Danub dengan fathah dal mu'jamah, dal yang bertitik, itu dalul mamlu'u. Arti danub dengan fathah dal yang bertitik artinya dalul mamlu'u, artinya timba yang penuh. Arti danub satu timba penuh. Berarti tuangkan satu timba penuh. Wal amru lil wujub, dan kata amar, perintah di situ, perintah subuh, tuangkan, perintah fatayamamu, bertayamumlah. Amar itu amar, fi'il amar. Amar lil wujub. Kata amar di situ, perintah di situ bermakna wajib. Artinya wajib di atas kalian untuk bertayamum, wajib di atas kalian untuk menyiram, artinya wajib. Nah, ini untuk beralasan, untuk punya alasan kenapa air mutlak. Ini alasan biar dijelaskan argumentasi kenapa mesti air mutlak. Wal ma'u yansarifu ilal mutlaki litabadurihi ilal adhani. Wal ma'u, dan kata-kata al ma'u tadi di atas kan kata danuban min ma'in, satu timba penuh dari air. Kan ada kata air. Dalam hadis kan tidak ada kata mutlak. Ini masalahnya. Dalam hadis, yang disebut dalam hadis adalah tuangkan air. Tidak dikatakan tuangkan air mutlak. Dari mana datang mutlak? Ini alasannya.
wal ma'u, dan kata-kata ma'u, yansarifu ilal mutlak, langsung beralih. Yansarifu langsung beralih ke mutlak, litabadurihi, karena terlintasnya, karena langsung terlintas, ilal adhani, pada pikiran. Gimana maksud terlintas? Tanpa berpikir langsung terlintas, itu terlintas tanpa berpikir. Jadi kata di depan, yang di atas tadi yang menjelaskan bahwa kata ma'u, ketika disebutkan ma'u ini langsung artinya mutlak. Kenapa? Karena kata ma'u tanpa dikait apa-apa berarti langsung dalam pikiran kita bermaksud mutlak. Kan tidak dikait tadi. Nah, itu maksudnya secara otomatis. Yang punya pikiran yang bagus-bagus baru ada dalam pikiran. Nah, yang pikirannya nggak bagus nggak ada. Nah. Falau rafa'a ma'ion ghairuhu ma wajaba ghaslul bauli bihi, maka seandainya rafa'a, falau rafa'a, maka seandainya bisa menghilangkan ma'ion, oleh benda cair, bukan air, benda cair, oleh benda cair, ghairuhu, selainnya air, ma wajaba, niscaya tidak mewajibkan ianya Rasul akan membasuh kencing dengannya air. Wala tayammuma, dan tidak mewajibkan tayamum ketika tiadanya air. Ini alasan kenapa mesti air menjadi alat bersuci? Kenapa tidak api jadi alat bersuci ataupun yang lain? Kenapa nggak disampaikan misalnya kayak bau-bau yang harum? Kenapa mesti air? Karena berdasarkan teks dalil. Yang pertama dalilnya bahwa ketika orang Badui kencing disuruh menyiram dengan air. Pertama. Kedua, ketika tidak ada air maka disuruh bertayamum. Kalau seandainya dibuat alasan, kalau seandainya boleh bersuci bukan dengan air, sungguh Rasul tidak memerintahkan untuk menuangkan air, karena kencing itu pun bagian daripada air. Masa air makan air? Betul apa orang bilang? Oh ya. Nah, kalau seandainya bisa benda cair bukan air, sungguh Rasul mengatakan benda-benda yang lain. Ataupun dibilang ini jangan pakai tuang pakai air, ya pakai manisan aja, ataupun pakai susu. Tetap Rasul mengatakan air. Kemudian ditayamum. Ketika tidak ada air, Rasul Allah mengatakan disuruh mewajibkan tayamum ketika tidak ada air. Kenapa diwajibkan tayamum? Kalau seandainya bisa dengan yang lain, berarti tidak mesti tayamum. Nah, bisa dengan hal-hal yang lain. Kan lebih praktis, apalagi misalnya sekarang. Misalnya ada tisu, bisa pakai tisu. Berarti menandakan bahwa dalam syariat, dalam fikih, Allah tidak memperkenankan untuk bukan dengan air. Jadi air inilah alat untuk bersuci karena dalil, ada dua dalil itu. Dah? Ya, sampai di sini dulu, kita koma dulu. Apa yang ditanyakan silahkan.
Apa pertanyaan? Enggak tahu tanya apa? Hah? Apa tak kurang? Ya, coba dengar dulu pernah. Masalah bersuci wudhu. Jadi anda lihat ada pengalaman Ustaz, ada beberapa orang tua ketika wudhu tu nggak sempurna Ustaz. Misalkan langsung memakai air mustakmal, mungkin nggak tahu Ustaz, tapi ketika kita kasih tahu, orang tua itu malahnya nggak menerima Ustaz, karena memang ilmunya dulu nggak sampai itu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz ke orang tua tersebut? Yang pertama, kita yang tahu wajib memberitahu. Sama seperti orang waktu salat terbuka aurat, kita melihat, hukum kita wajib memberitahu dengan cara yang bagus. Jangan nanti orang udah udah terbuka aurat, dia bilang lagi sujud udah terbuka aurat dengan bagus, jangan tetang kita tepuk di dengan gaduh kebuka aurat. Nyamnya lagi yang tengah itu mayang ibu dah lah ibu dah perang kan. Tengah itu mayang adalah semayang. Ya. Itu hukum pertama. Hukum pertama wajib memberitahu. Hukum kedua, bagi orang yang hidup bisa terjangkau dengan ulama, artinya bisa dia ada tempat bertanya, dia tidak tempat menuntut ilmu ada, tapi dia tidak menuntut ilmu, maka Allah tidak memaafkan. Berbeda kasusnya misalnya tinggal daerah pedalaman, misalnya kayak di Papua. Untuk menuju masjid aja harus menempuh berbagai macam rintangan. Sedangkan ustadz-ustadznya tidak ada di situ. Maka itu belum sampai syariatnya. Kesalahan mereka itu dimaafkan. Tapi kalau kondisinya bisa dekat dengan orang untuk majelis ilmu, dia tidak boleh, Allah tidak memaafkan. Nah, jadi seperti itu. Maka beruntunglah kita masih ada kesempatan untuk mempelajari ilmu. Sekalipun tidak paham, Allah memaafkan. Nah, kan nanti kan setiap majelis ilmu Allah mencurahkan rahmat. Ya, waktu ini kan malaikat rahmat selalu memantau kita waktu menuntut ilmu. Nanti di akhirat kita menuntut, mana rahmat yang engkau janjikan ya Allah waktu majelis taklim ada diberikan rahmat. Dijawab sama malaikat ini, gimana mau diberikan rahmat? Orang lagi ngaji dia tidur aja kerjanya. Nah. Jadi ada orang berdebat, tapi ada alasan lain. Ya, ada nanti kan di akhirat ditidang. Ada alasan lain gini ini. Orang yang ini bertanya, diberikan kesempatan untuk negosiasi. Ya Allah, bagaimana hukumnya? Nah, kalau seandainya semua ada satu majelis bermaksiat aja, lalu ada satu orang di tengah-tengah maksiat itu, orang bermaksiat, dia tidur dalam maksiat itu, sempat tertidur dalam maksiat. Kalau seandainya engkau turunkan bala, apakah orang yang tertidur itu kena? Kenapa waktu turunkan rahmat kami tidak kena ya Allah? Kami kan tertidur juga, sama-sama tidur. Akhirnya negosiasi ini diterima. Ya udahlah kalau seperti itu. Dapat juga rahmat bagi orang tidur. Itu beda di majelis ilmu, di majelis rahmat itu berbeda. Di kamar tidur, di rumah tidur, sama-sama tidur. Di ma'had tidur, di balai lagi ngaji juga tidur. Kan tidur, sama-sama tidur, tapi kualitas tidur beda. Beda kualitas. Menurut Allah,
Menurut versi Allah beda kualitasnya. Sekalipun waktu mengaji lebih besar ngoroknya daripada di kamar. Kan ada orang yang memang dia kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu kan sering bawa tidur. Ada orang lagi salat. Ada orang lagi salat. Imamnya memang bagus suara waktu jadi imam. Jadi ada makmumnya karena panjang sekali. Ya, akhirnya waktu tertidur, menetes. Dilihat sama ini kawan di samping. Oh, berarti ini khusyuk sekali sampai meneteskan air mata. Waktu selesai, assalamualaikum, ternyata bukan air mata, air liur. Ya. Wa yushtaratul ma'ul mutlaqu aidan, dan disyaratkan akan air mutlak juga fi ghuslil mustahadati, pada mandi orang istihadah, wal ghuslil masnuni, dan mandi sunat. Mandi sunat hari raya kan sunat. Wal wudu'il mujaddadi, dan wudu yang diperbarui. Wa nahwi dzalika, dan dari seumpama demikian, mimma la yarfa'ul hadas walan najasa, daripada apa-apa saja yang tidak menghilangkan hadas dan tidak najis. Kal ghaslatis saniyati, seperti basuhan yang kedua, wasalisati, dan basuhan ketiga, fihima, pada keduanya najis, hadas dan najis. Tadi tujuan taharah untuk menghilangkan hadas dan najis. Sedangkan pada orang mustahadah kan tidak menghilangkan hadas dan najis, karena dia tetap berhadas walaupun bersuci. Ya, seharusnya tidak perlu air mutlak. Tetap juga disyaratkan harus air mutlak sekalipun dia tidak menghilangkan hadasnya, bagi orang yang mustahadah, orang yang sakit istihadah. Nah, yang keluar darah terus-terusan, dia tetap harus air mutlak, tidak boleh air yang tidak mutlak. Maka dalam hal ini, ini yang sedikit ini kita sampaikan kasus. Misalnya kita mandi wajib, ataupun mandi untuk hadas besar. Udah mandi, misalnya di sini, udah kita mandi. Kemudian air belum merata dalam setiap ini, belum rata. Belum rata. Kita taruh sampo ini, belum rata. Meratalah airnya. Itu belum sah. Kenapa? Karena meratanya, datangnya air ke tubuh kita bukan air mutlak, tapi air sampo. Paham? Nah, karena yang disuruh air mutlak. Maka caranya bagaimana? Kalau hadas besar, untuk mandi hadas besar, harus meratakan air dulu dengan air mutlak, baru nanti sabun ataupun sampo. Karena kalau meratanya air di tubuh bukan dengan air mutlak, tidak sah. Kalau air sudah sampo taruh di kepala, otomatis kan udah bercampur ini. Berarti itu bukan air mutlak lagi, udah air berubah namanya air sampo. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, pernah lihat orang mandi kayak gitu, Hah? Nggak pernah? Nah, kayak mandi di kolam kecil.
kan ada kolam kecil. Orang mandi di kolam kecil langsung udah ada ininya, udah ada sabun, udah ada semuanya dalam itu. Itu sudah air berubah, bukan air mutlak lagi. Ataupun mandi di shower langsung taruh sampo di sini, karena kita kan misalnya sampo nggak taruh di kamar mandi, sampo di kamar masing-masing. Ya, biar daripada bawa pakai tangan capek kali, bawa pakai langsung taruh di kepala langsung ke sana. Ya. Waktu di sana tinggal tuangkan air yang beredar itu bukan air mutlak lagi, itu udah air berubah, maka tidak sah untuk mandi hadas besar. Ya, ini kan kelakuan santri. Nah, ini yang harus diperhatikan. Paham? Apa mau tanya? Hah? Air yang 2 kula. Terus? Kalau berubah, kalau tidak berubah nggak apa-apa. Ya, bercampur nggak masalah. Tapi kalau berubah bermasalah. Apa, Arina? Ustaz, ini masalah sholat, Ustaz. Jadi kan misalkan ada orang sholat jamaah, Ustaz kan. Jadi pas sujud dia tertidur, Ustaz. Pas dia bangun, jamaahnya dia ruku, Ustaz. Dah ruku, Ustaz. Itu kayak mana sholatnya, Ustaz? Keluar dari jamaah kan dia langsung ikutin aja? Bukan keluar dari jemaah, dia tegak keluar dari salat. Dia tertidur waktu sujud kan? Ya, waktu sujud tertidur. Tidur itu namanya batal wudu. Nggak ada wudu lagi, berarti dia salat dalam keadaan tidak ada wudu. Yang boleh tertidur berarti tidur dalam keadaan duduk. Yang lubang anginnya itu terdempel. Kalau ruku ataupun sujud, lubang anginnya akan terbuka lebar.